Cici, kenapa Ci? Banyak masalah. Apa Ji? Turun. Bocor, banyak bocor. Astagfirullahaladzim. Sahabat, teman-teman, itu hanya adegan sandiwara saja. Ya, ini adalah hanya gantung-gantungan, sebenarnya gantungan karena bocor ada yang ditarik. Nah, channel ini, konten ini kita akan bahas tentang yang sangat menyeramkan bagi saya, ya, yaitu tentang bunuh diri. Ikuti dari awal sampai akhir, seru loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bertemu lagi bersama saya. Hari ini saya mengundang seorang psikolog, tepatnya adalah psikolog klinis. Ini adalah yang biasa kami panggil Teh Witrin, ya. Teh Witrin Gamayanti, MSc. Beliau adalah staf pengajar di UIN Bandung, ya, di Fakultas Psikologi tentunya. Teh, gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Aduh, baik. ya. Senang sekali bisa ada di channelnya Kang Oji. Ya, Teh. Dari dulu kelihatannya segar-segar terus ya. Alhamdulillah ya Allah. Dipuji sama Kang Oji. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi doa segar terus. Amin, amin. Sebenarnya saya pengen dipuji sebenarnya Oh, itu. gitu. Oh my God. Gini, Teh, hari ini sebenarnya tema kita adalah membicarakan hal yang serem-serem, teman-teman, ya. Yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang serem, tapi mudah-mudahan dengan raut muka Teh Witrin ini, jadinya saya ragu ya pembicaraan kita bakal serem atau tidak ya. Ya, teman-teman atau sahabat-sahabat dan juga Teh Witrin, Ya. tentu fenomena tentang bunuh diri, teman-teman, ya. Dari tahun ke tahun semakin lama tentu jadi terlihat ya. Saya tidak punya data akurat, tapi saya hanya melihat dari berita-berita saja. Ya, apakah itu dari koran online dan lain-lainnya, kok tambah lama tentang bunuh diri itu tambah banyak. Kemudian terakhir tadi malam saya juga cek ya di salah sebuah berita online terjadi bunuh diri juga. Nah, ini jadi menarik nih, apalagi kalau dihubungkan dengan saat pandemi ini, gitu kan sebenarnya ya. Jadi bunuh diri itu apa sih sebenarnya gitu? Gimana Teh? Iya, sebetulnya isu ini kan bukan hanya pada saat pandemik sekarang saja ya, itu sudah lama gitu. Hanya mungkin dulu pemberitaan belum seluas sekarang dan belum seheboh sekarang gitu, sehingga baru sekarang ini terlihat tampak begitu memprihatinkan datanya. Isu yang sangat memprihatinkan gitu ya, karena dialami oleh berbagai kalangan. Dulu kita menganggapnya kan kalau bunuh diri itu hanya dialami oleh orang dewasa gitu ya, gitu betul, yang kemudian punya masalah berat gitu tentang hidupnya, kemudian melakukan usaha bunuh diri. Kalau sekarang anak-anak pun betul. Anak-anak SD sekalipun sudah banyak melakukan usaha bunuh diri. Nah, kalau kembali ke pertanyaannya Kang Oji, sebetulnya apa sih bunuh diri itu? Bunuh diri itu adalah usaha untuk membunuh dirinya melalui tangannya sendiri. Usaha untuk membunuh dirinya dengan tangannya sendiri. Iya, jadi kalau misalkan seseorang itu meninggal atau mati karena tangan orang lain, meskipun yang bersangkutan itu ingin mati, itu tidak masuk kategori. Oh, tidak bunuh diri. Jadi nggak bisa nyuruh, Teh ini tolong bunuh saya dong gitu. Nggak ada ya? Itu namanya bukan bunuh diri. Jadi dibunuh ya? Iya, betul. Kalau bunuh diri itu betul-betul usaha yang dia lakukan untuk menyakiti dirinya atau untuk membuat dia menjadi mati. Oke, Teh, sekarang begini. Bunuh diri itu kan tadi katakan menyakiti dirinya. Emang bunuh diri itu sakit? Gak ada yang melukai diri itu tidak sakit. Itu pasti sakit. Pasti sakit ya? Pasti sakit. Apalagi misalkan sebetulnya kalau kan nanti bunuh diri itu macam-macam ya tingkatannya, jenisnya itu macam-macam. Jadi ada yang betul-betul mati usaha untuk membunuh, usaha untuk membuat dia mati betulan, atau hanya untuk melukai dirinya sendiri tanpa tidak fatal. Tidak fatal. Nah, Teh, saya punya cerita loh teman-teman juga sama. Ya, saya pernah menemukan sebuah kasus. Jadi ada seorang
suatu keluarga ya, suatu keluarga, suami istri dan anak-anaknya. Suaminya ini sering cekcok rumah tangga dengan istrinya. Nah, kemudian setiap kali cekcok, suaminya justru mengancam, kalau gitu saya bunuh diri aja, ya kan? Dan itu terus berulang-ulang disampaikan sampai istrinya juga pada akhirnya bohonglah, itu nggak akan pernah bunuh diri. Nah, terus bahkan dalam proses itu juga dia sudah membawa alat-alat untuk bunuh diri, misalkan sudah gantung diri, pegang-pegang pisau gitu kan, mengerikan kan. Tapi karena seringnya, teman-teman, akhirnya ya dibiarkan saja. Suatu ketika apa yang terjadi? Yang terjadi cekcok beneran dan mengancam bunuh diri. Istrinya bilang, bohong-bohongan paling gitu. Kalau nggak salah selang 1 jam dari pertengkaran itu, pas dicek ke kamar, beneran dia gantung diri. Nah, yang itu seperti apa kira-kira kalau dilihat dari fenomenanya? Itu tentang bunuh diri itu ya, ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat, orang awam khususnya, terkait dengan masalah bunuh diri adalah orang yang berbicara untuk bunuh diri itu dianggap tidak akan melakukan bunuh diri. Itu salah satunya memang. Jadi dianggapnya kalau terlalu sering mengatakan saya mau mati, terus orang di sekitar kan jadi apa sih gitu ya. Ya apa sih gitu. Bohong lah, itu cari perhatian aja gitu. Padahal ketika orang mengatakan saya mau mati, ketika ada masalah ya, apalagi itu ada pertengkaran hebat dan berulang, peluang untuk dilakukan itu besar. Peluang untuk dilakukan itu besar. Iya, peluang untuk dia wujudkan ya itu besar gitu. Jadi memang harus hati-hati ketika ada orang yang siapapun yang kemudian tiba-tiba dia berbicara ingin mengakhiri hidupnya. Ya, sebetulnya semakin tenang dia berbicara ya, semakin tidak terlihat ada masalah. Tapi kemudian dia berbicara misalkan, bukan kayaknya ya buat apa sih saya hidup gitu. Tapi dia masih melakukan banyak hal gitu. Itu patut dicurigai gitu, patut diwaspadai karena itu bisa jadi tanpa tanpa kita ketahui ketika dia ketemu dengan stresornya bisa melakukannya. Terus bedanya apa teh? Kalau yang bunuh diri itu ya ngomong-ngomong yang tadi, kayak tadi kayak publikasi ya dia akan bunuh diri. Ada juga kasus yang memang nggak ngomong apa-apa tiba-tiba terjun aja. Itu ya. Kita kembali ke jenis bunuh diri ya gitu. Ada usaha bunuh diri yang fatal, artinya betul-betul dia mau mati gitu. Artinya dia melakukan usaha itu dengan sungguh-sungguh. Jadi biasanya orang-orang begini tuh diam-diam aja, nggak pernah heboh gitu. Misalkan nggak pernah naik ke tower mana, mau mati gitu. Orang-orang yang betul-betul mau mati itu nggak pernah ribut. Nggak pernah ribut ya? Nggak pernah ribut. Keep silent, yang penting mati aja ya? Tiba-tiba misalkan, pernah ada satu kejadian ya, istrinya pergi ngaji, kemudian pulang ke rumah, suaminya udah nggak ada gitu ya, gantung diri dan seterusnya. Itu shock semua orang karena tidak pernah ribut. Tapi, maksudnya ribut bahwa saya mau mati, nggak begitu. Tapi dia punya masalah yang dia seringkali mengatakan bahwa kayaknya saya bagus matilah gitu. Itu silent banget gitu ya. Misalkan masuk kamar mandi gitu, nggak ada riak-riak bahwa dia mau melakukan usaha bunuh diri. Tiba-tiba hilang aja ya? Tiba-tiba hilang aja gitu dengan pergi kemana, nggak ada orang, nggak mudah diketemukan sama orang, terus tiba-tiba dia melakukan usaha bunuh diri. Tapi ada juga yang tipe orang yang itu heboh gitu, ribut gitu ya, menyampaikan ke semua orang gitu. Nah ini umumnya orang-orang yang begini pada dasarnya kan ketika menyebut bahwa aku mau mati itu calling helping ya. Jadi dia punya masalah, dia punya sesuatu yang berat buat hidupnya dan no way out gitu. Selain menihilkan dirinya ya, mengenolkan dirinya. Nah orang-orang yang begini umumnya bukan mau mati sih sebetulnya. Jadi orang-orang yang mempublikasikan diri akan bunuh diri sebenarnya butuh bantuan. Iya, jadi sebetulnya butuh bantuan teman-teman. Ya, jadi kebutuhannya adalah kebutuhan ditolong, disupport gitu, kebutuhan dukungan teman-temannya, orang-orang terdekatnya lah ya. Bukan bahan guyonan ya. Nggak jadilah gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang seperti itu mereka berani bunuh diri apa enggak?
berani melakukan bunuh diri, meskipun ya unconsciousnya, ketidaksadarannya itu bukan mau mati, tapi butuh perhatiannya, gitu. Butuh ditolong, bahwa saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan gitu. Nah itu yang kadang-kadang pesan itu, kalimat itu yang tidak ditangkap oleh orang-orang di sekitarnya. Teh, apakah semua orang punya potensi untuk bunuh diri atau orang-orang tertentu dengan tipe-tipe tertentu? Nah, alhamdulillahnya hanya orang tertentu saja yang punya peluang kalau dia mengalami masalah melakukan usaha bunuh diri. Kalau saya kira-kira tuh? Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Pahit-pahit. Enggak lah, Kang Oji sebegitu baik hati, support sama orang. Amin. Teman-teman. Teh udah makan? Nah itu Kang Oji maksudnya. Point helping barusan. Oke, gimana Teh? Jadi nggak, bunuh diri itu bukan ini ya, bukan kayak gigit cabe hari ini punya masalah terus tiba-tiba langsung pedes gitu, gitu ya. Jadi itu proses yang panjang, proses yang dia pada akhirnya ketika ketemu masalah, solusi yang dia ambil adalah bunuh diri. Itu membentuk orang menjadi seperti itu. Artinya ada tahapan? Iya, ada tahapan dari yang kan kita nih misalkan ya ada teman, mungkin saudara atau mungkin orang yang sama sekali tidak kita kenal gitu ya. Nah, sampai pada akhirnya seseorang memutuskan Teng benar membunuh diri, kan ada tahapan tuh. Kira-kira apa nih bisa kita pelajari bersama tuh? Ya, itu akan kembali ke masa kecil ya. Bagaimana dia diasuh, dibesarkan, ketika ketemu masalah ya. Menciptakan alternatif solusi gitu, mulai dari kecil ya, pengasuhan begitu, terus merasa dicintai, merasa didukung gitu, merasa ketika dia tidak punya, ketika merasa dia tidak ada teman gitu, itu tahu apa yang harus dia lakukan. Itu kan pembentukan dari awal ya gitu. Karena kalau masalah, siapa yang tidak punya masalah ya kan? Setiap orang punya masalah, setiap orang punya strength weakness gitu. Betul. Nah itu yang umumnya orang-orang yang kemudian memilih bunuh diri dalam tanda kutip ya, memilih untuk bunuh diri ketika ketemu masalah, memang dari kecil itu tidak terbiasa untuk diajari menghadapi sesuatu dengan berbagai tuntutan. Misalnya kalau menghadapi masalah tuh ada A, ada B, mesti gimana gitu, merasa dicintai, merasa didukung gitu sama orang tua terutama ya gitu, orang-orang di sekitar. Teh, kan ini juga ada satu fenomena ya, ceritanya kan bunuh diri itu kan menyakiti diri ya. Apakah itu bagian dari yang bunuh diri itu orang yang depresi kah? Kan biasa begitu ya, orang bunuh diri pasti depresi katanya begitu kan? Atau seperti apa? Atau yang nggak depresi pun mengambil jalan pintas? Umumnya orang pada umumnya selalu mengatakan bahwa orang bunuh diri itu depresi, padahal pada kenyataannya tidak selalu ya. Tidak selalu orang depresi itu bunuh diri dan tidak selalu orang bunuh diri itu depresi. Atau barangkali ada data tertentu tuh bisa disampaikan? Iya, data-data risetnya banyak ya. Jadi orang bunuh diri itu disebabkan karena hopeless misalnya gitu, betul-betul putus asa gitu ya. Belum, tapi tidak menunjukkan gejala-gejala depresi seperti yang kita kenal gejala depresi di DSM-5 misalkan atau PDGJ gitu ya, penggolongan gangguan jiwa yang ada di Indonesia. Itu tidak menunjukkan, tapi begitu frustasi dan hopeless dengan kehidupannya gitu. Nah itu bisa jadi juga, atau misalnya memang kebutuhannya itu, perhatian itu, dan dia tidak cukup pintar, tidak cukup banyak alternatifnya untuk mencari. Kalau saya ingin diperhatikan Kang Oji misalkan gitu, ada alternatif yang lain misalnya gitu ya, tidak banyak hal. Kalau nggak dapat dari saya, dari Kang Andri gitu ya, kameramen gitu, ya. Misalnya dari Kang Andri, dari siapa gitu ya. Nah orang-orang yang seperti ini bingung ya, gimana tuh mendapatkan ketika dia ketemu masalah, gimana caranya mendapatkan support dari lingkungannya selain bunuh diri itu. Nah jadi mungkin yang bunuh diri itu teman-teman mungkin ya, orang yang memang awalnya tidak terbiasa
menyelesaikan masalah dengan alternatif teologi yang dia milih gitu. Iya. Jadi kurang kreatif mencari solusi masalah. Salah satunya itu keterampilan sosialnya juga ya kan. Enak kalau kita punya masalah itu bisa ngobrol gitu ya, curhat. Kan kita tahu nih, motong. Ada seorang bintang film terkenal, ya kan, Robbie Williams, ya kan, ya. Kan kalau di film-filmnya gitu kan, wah begitu chills gitu kan. Saya nggak tahu kehidupan sosialnya seperti apa. Bahkan istrinya pun sangat menyesal sekali dengan kejadian itu karena dia sama sekali tidak terlihat punya masalah dan tidak pernah ngomong masalah. Tapi ujung-ujungnya bunuh diri. Oh, kalau kasusnya Robbie Williams itu lebih karena dia punya gangguan mental ya. Oh, dia punya gangguan mental. Dia udah sudah lama sebetulnya kan kalau menurut berita-berita itu ya. Jadi dia sejak awal sering mengalami depresi dan itu menjadi masalah besar dalam hidupnya gitu. Lebih ke situ sih kalau Robbie Williams. Teh, kalau berdasarkan data yang Teh Witri miliki, yang bunuh diri itu lebih banyak gender apa nih? Itu yang menarik. Ada ya? Ada. Jadi umumnya gangguan itu punya prevalensinya masing-masing. Misalkan untuk gangguan ADHD itu umumnya laki-laki, misalnya gitu ya. ADHD itu apa tuh? Attention Deficit Hyperactive Disorders gitu ya. Itu nanti bahasa psikologi ya teman-teman ya. Nanti dicari ya. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian, serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif, sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Nah, kalau bunuh diri itu umumnya banyak dilakukan oleh perempuan. Tapi yang banyak sukses itu laki-laki. Bunuh diri banyak dialami dicoba maksudnya. Iya, banyak percobaan dicoba bunuh diri adalah oleh perempuan, tapi yang sukses adalah laki-laki. Nah, ini menarik ya. Kenapa ya? Mungkin ini karakter ya. Kalau perempuan itu kebutuhan afek dibanding, maksudnya ke ekspresi emosi gitu ya, itu lebih heboh ya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki umumnya ketika akan melakukan usaha bunuh diri itu tidak seheboh perempuan gitu. Walaupun ada yang heboh tapi tidak seheboh perempuan sehingga suka kecelek gitu. Kalau laki-laki itu kalau bunuh diri aja umumnya gitu, jadi berhasil gitu. Selesai sudah gitu. Kalau perempuan tuh ribut gitu sehingga kan perhatiannya banyak gitu dari lingkungan sehingga apa yang dia lakukan jadi tidak fatal gitu, tidak mengakibatkan kematian gitu. Oke, jadi lebih ke karakter ya kayaknya gitu. Lebih ke karakter. Tadi saya kurang mungkin bisa kita bicarakan lebih dalam lagi. Orang yang tipe seperti apa yang potensi untuk bunuh dirinya menjadi lebih besar dibanding yang lain. Jadi saya kan kemungkinannya kecil, ya, kalau ada masalah kemungkinan kecil ya. Tapi ada potensi juga kan. Sekian persennya dikit 0,00001. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Tidak ya Kang Oji. Serem saya. Jadi sorong saya. Oh jadi sih. Ya kan? Ada begitu nggak berdasarkan penelitian Teh Witri? Iya. Sorry, teman-teman saya lupa justru Teh Witri ini memang sempat melakukan sebuah penelitian ya. Khusus untuk kasus ini, jadi beliau cukup tahu persis lah tentang masalah yang kita ceritakan ini. Jadi kalau kemarin saya cerita hasil risetnya aja ya. Jadi orang seperti apa sih yang kemudian dia kalau menghadapi masalah yang berat gitu dalam hidupnya, itu solusinya adalah bunuh diri, suicide gitu. Umumnya orang-orang yang begini tuh dari awal tuh lonely ya. Dari awal tuh lonely. Oke, baik. Kemudian orang-orang yang secara kepribadian itu agak neurotism itu personality trait, ciri kepribadian yang senang sekali melihat dirinya, bukan senang, dominan dalam melihat dirinya itu negatif,
Lonely yang negative thinking, khususnya menilai dirinya. Menilai dirinya, bukan menilai orang lain ya, menilai Oke. menilai saya gitu. Nah, itu yang munculnya itu adalah peka dengan kekurangannya. Kalau gitu alhamdulillah saya tidak ya. Karena saya sedikit narsis. Narsis dan percaya diri kalau Alhamdulillah itu tidak termasuk tuh ya. tidak termasuk. Tidak lonely, saya termasuk juga yang kedua adalah cukup memandang positif diri saya. Yang ketiga tuh? Iya. Jadi orang-orang yang begini tumbuh dari sebetulnya dia kenal kasih sayang ya gitu, kenal kasih sayang, betul. kenal perhatian dari orang-orang terdekat misalnya ketika kecil. Kita runut ke belakang. Tapi kemudian dia mendapatkan luka di tengah jalan. Ada luka. Luka afeksinya, misalnya dari masalah dengan orang tua, masalah dengan ayah, atau masalah dengan ibu. Tapi ada juga yang lagu kemudian luka yang lagu siapa itu ya? Iya itu betul Kak Oji. Itu benar ya lagu ya? Iya itu betul. Dan itu luka itu akan tertrigger kembali ketika dia menghadapi masalah yang berbeda yang memunculkan, yang memancing emosi yang sama. Jadi masalahnya itu beda sebetulnya, kan itu terjadi waktu kecil misalnya ya. Waktu kecil ada masalah. Iya. Ya kecil nih, anak kecil. Terus udah besar, ketutup ya. Ketutup gitu ya, itu masih menyimpan lukanya. Nah ketika dia besar, ada trigger lagi, ini kebuka. Ada trigger lagi ini dan muncul. Ini memunculkan luka ini muncul kembali gitu. Nah itu orang-orang yang memang unfinished business dengan dirinya. Iya, ada unfinished business dengan dirinya. Bisa dikatakan ada trauma masa lalu gitu? Iya, trauma masa lalu yang kaitan dengan afek ya, dengan afeksinya juga gitu. Saya rasanya tidak ya. Rasanya tidak ya. Sudah self healing gitu ya. Makanya saya masuk fakultas psikologi saat ini ya, itu ya. Betul. Berobat jalan gitu ya. Bisa. Oke, yang dominan 3. Iya. Kalau tipe kepribadian secara umum sebetulnya siapapun boleh, siapapun bisa. Siapapun bisa. Karena tapi ketika yang tadi itu muncul, peluangnya jadi besar. Peluangnya besar. Tapi ada juga yang kita temui orang-orang di kehidupan yang sangat bagus, kelihatannya, saya nggak tahu dalamannya ya. Kehidupannya sangat bagus, keluarga yang sangat harmonis, ya kan? Kemudian memang ada pemicunya, misalkan, mohon maaf, pacaran. Bukan kebablasan ya, sengaja dibablasin kali ya bahasanya. Kemudian hamil, tidak bertanggung jawab laki-laki, mengambil jalan pintas. Padahal dia adalah di keluarga yang harmonis misalkan. Yang kasus yang seperti itu umumnya gimana teh? Kita tidak bisa melihat, meskipun dari luar itu tampak bahagia, tampak menyenangkan gitu ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalamnya ya. Tapi anak yang dibesarkan dengan terlalu bahagia juga tidak terlalu bagus ya gitu. Sehingga anak dia yang dibesarkan terlalu bahagia terlalu bagus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi semua kebutuhannya terpenuhi. Betul. Afeksinya semua terpenuhi gitu, sehingga anak apapun yang dia perlukan terpenuhi gitu. Anak tidak pernah merasa tidak punya, tidak bisa gitu, tidak tahu apa artinya frustasi gitu ya. Artinya tidak bisa itu dia nggak pernah mendapatkan, itu juga kan tidak bagus ya. Jadi anak yang tidak dibesarkan yang dalam kondisi semuanya aman, itu tidak bagus ya? Itu tidak bagus juga. Karena gitu. tidak ada. Ketika di luar rumah dia akan menemukan banyak masalah yang orang tuanya itu nggak ada di situ, hanya dia yang bisa menyelesaikan. Artinya gitu. Kalaupun begitu, misalkan lingkungan dibuat seaman mungkin juga tidak terlalu bagus. Karena apa? Karena anak butuh pembelajaran masalah gitu ya? Iya betul. Kan nanti ada masanya dia nggak bisa cerita sama ibunya, ada masanya dia nggak bisa cerita sama ayahnya gitu, hanya dia bukan nggak mau cerita, tapi memang itu di settingnya begitu ya. Makin lama kan makin mandiri gitu, tidak tergantung lagi sama. Jadi kalau anak mendapatkan suatu masalah itu sebenarnya pembelajaran ya, positif ya? Sangat-sangat positif. Sangat positif ya, positif. Teman-teman. Jadi kalau punya anak, kita bermasyarakat, di masyarakat anak menghadapi masalah atau di rumah gitu, di sekolah ada masalah, biarkan anak menyelesaikan masalahnya, itu bagus ya? Iya, sangat-sangat bagus lah ya? gitu. Nah, termasuk tadi ya ketika kasusnya misalkan dia mengalami kecelakaan dalam relasi dengan pacarnya,
ya itu stresor berat lah gitu. Kalau dia tidak terlatih, Terlatih, bagaimana oke. mengungkapkan Ya. gitu ya, itu bisa jadi masalah juga. Itu bisa jadi frustasi dan hopeless ya, meskipun Oh, tidak depresi oke. gitu. Betul. Termasuk kita barangkali ya. Kita kuat sekarang itu karena zaman dulu kita waktu kecil kita bermasalah kali ya. Jadi terlatih. Itu kan lucu. Jadi terlatih menghadapi masalah karena sejak kecil Iya, bermasalah. karena sejak kecil nano-nano gitu, emosinya nano-nano ya, sedih, senang, marah, semua ada gitu. Semua ada ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehingga pembelajaran ya. Banyak, jadi pembelajarannya banyak. Baik, Teh, tak terasa ya itu hampir setengah jam ya. Ini pesan untuk masyarakat atau teman-teman yang nonton nih, Ya. sehingga kasus yang seperti ini adalah tentu bisa diantisipasi kita sebagai orang, teman, saudara di lingkungannya kan, Iya. sehingga kasus seperti ini tidak terjadi minimal untuk keluarga dekat kita kan. Iya. Karena di banyak aspek yang namanya menyakiti diri, apalagi sampai dengan kasus bunuh diri, wah itu kan sejarahnya bakal panjang sampai Iya. nanti akhir hayat dan sampai nanti Betul. di alam perhitungan nanti. Di alam berikutnya ya. Ya kan? Nah, kira-kira apa yang bisa disampaikan? Ya, sebetulnya channel Kang Oji ini salah satu cara buat teman-teman menolong orang-orang yang mengalami usaha bunuh diri ya, atau mencoba untuk usaha bunuh diri. Ini perlu diedukasi, perlu literasi ke masyarakat, ke orang tua gitu ya, ke guru-guru gitu. Karena seringkali sebetulnya orang mau bunuh diri itu selalu bilang. Jadi nggak pernah nggak bilang. Meskipun bilangnya itu ada yang heboh sampai semua orang tahu, ada yang hanya mengungkapkan bahwa dia sudah tidak penting lagi hidup di dunia. Apalagi kalau orang-orang di sekitarnya tahu bahwa sebelum dia mengatakan itu memang ada masalah dengan hidupnya. Nah, peka dengan hal itu, ini calling helping seperti kita bilang tadi ya, diskusi. Jadi pasti butuh support dari semua orang. Support dari siapa? Orang terdekat, orang tua, guru, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Kalau perhatian yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya belum cukup menyelesaikan bantuannya, menyelesaikan masalahnya, maksud saya, harus meminta pertolongan orang-orang profesional gitu. Karena bisa jadi masalah bunuh diri ini juga terkait dengan masalah-masalah lain seperti depresi atau gangguan-gangguan lainnya seperti psikosis, misalkan yang butuh penanganan khusus atau perlu obat untuk menurunkan depresinya gitu. Jadi perhatian dari teman-teman semua, dari teman-temannya, dari keluarga, itu akan sangat membantu mereka untuk menghadapi masalahnya dengan cara yang lebih sehat. Oke, baik Teh, terima kasih. Jadi mungkin diulangi saja Teh Fitri ya. Jadi pesannya adalah ternyata orang yang bunuh diri berdasarkan penelitian dari Teh Fitri adalah orang-orang yang tidak langsung untuk memutuskan dan mengakhiri hidupnya ya. Pasti dia bilang dengan berbagai simbol mungkin ya. Iya. Ada yang bicara langsung, ada yang dengan tanda-tanda tertentu gitu ya. Tapi ada tandanya ya. Ada tandanya, Ada dan tandanya. selalu dengan tema kematian. Nah, jadi bagi kita masyarakat ya, agar tidak kecolongan juga gitu kan, ada saudara, teman dan sebagainya, mereka yang akan memutuskan menyelesaikan hidupnya pasti memberikan sinyal dan tanda-tanda tertentu secara verbal kah, apakah secara perilaku gitu Teh ya. Apalagi yang sudah ngaku-ngaku dan promosi akan mengakhiri hidupnya. Ini adalah salah satu bentuk orang bahwa saya sedang butuh bantuan orang gitu Teh. Iya, betul. Oke, betul ya. Baik teman-teman, ternyata pembicaraan dengan Teh Fitri ini sangat menarik, apalagi kalau kita perpanjang waktunya. Kita akan, mudah-mudahan kita bisa berganti topik ya yang lebih menarik, sehingga kita bisa pembelajaran kita bisa lebih kaya lagi. Tapi mungkin suatu saat kalau kita ingin memperdalam tentang konten ini, ya mudah-mudahan Teh Fitri ya, kita punya waktu lagi. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Sepanjang untuk kebaikan. Amin. Baik teman-teman, sahabat-sahabat, demikian dapat saya sampaikan, dan kita akan bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.